siang pemirsa, senang sekali saya Grace Blessing bisa kembali hadir di hadapan Anda dalam Metro Plus Siang dan akan menemani siang di hari Senin Anda selama 30 menit ke depan. Nah pemirsa, pemerintah terus melanjutkan pengembangan kota baru mandiri dan terpadu Maja untuk bisa menciptakan simpul-simpul perekonomian yang baru di Pulau Jawa. Dan persiapan Maja sebagai kota baru sudah cukup matang karena master plan daripada pembangunan ini sudah selesai disusun. Dan mungkin untuk Anda yang tidak tahu, Maja ini adalah sebuah kecamatan yang terletak di sebuah kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan melihat potensi yang ada di sana sebagai tempat hunian, pemerintah telah menetapkan Maja untuk menjadi pengembangan kota mandiri yang baru. Dan pengembangan infrastruktur di wilayah Maja ini sejalan juga dengan pesan Nawacita dan juga amanat RPJMN 2015 hingga 2019, yaitu pembangunan 10 kota baru. Dan Maja sendiri menjadi salah satu lokasi prioritas di bagian megapolitan Jabodetabek. Nah, saya akan mengajak Anda untuk bisa berbincang lebih jauh yang sudah hadir bersama saya di studio Metro Plus Siang, yaitu Bapak Rido Matari Ikhwan, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Grace. Kita membahas tentang Kota Mandiri Baru Maja. Mungkin Pak Rido bisa menjelaskan seperti apa sebenarnya rencana pengembangan kota baru ini yang ada di sana. Terima kasih, Mbak Grace. Jadi pengembangan kota baru Maja ini sebenarnya memang sudah termasuk dalam rencana program jangka menengah nasional 2015-2019 sebagai kota baru yang berada di kawasan Jabodetabek, Punjur, sebenarnya Jabodetabek Punjur. Tapi kalau tadi Mbak bilang bahwa itu ada di Kabupaten Lebak di Banten, secara perencanaan itu akan mencakup bukan saja yang di Kabupaten Lebak, itu juga mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, sedikit Kabupaten Bogor. Tentunya itu menjadi kota yang mencakup 2 provinsi, Banten dan Jawa Barat juga. Nah, arahan kita memang dari dulu kota satelit atau kota baru, simpul-simpul pertumbuhan baru di luar Jabodetabek perlu kita kembangkan. Dan tentunya nanti kota Maja itu sendiri menjadi satu kota yang inklusif, aman, nyaman, produktif, kemudian berestetika, bersih, berkarakter. Yang paling penting ada berkarakter, kemudian efisien, serta menjamin keberlanjutan lingkungan maupun kawasan kota itu sendiri. Juga agak bersifat menyerap ilmu teknologi, ilmu dan ICT akan ada di sana. Kira-kira itu yang kota Maja yang nanti akan terbentuk dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Baik, jadi memang dibangun kota yang mandiri ya Pak ya? Dan kota itu mandiri, betul sekali. Dan itu juga mencakup beberapa daerah di sekitarnya saja ya, bukan hanya di Lebak sendiri ataupun Provinsi Banten sendiri ya Pak? Iya, betul. Nah yang membuat saya penasaran adalah apa latar belakang dengan menunjuknya Maja ini untuk menjadi sebuah kota mandiri yang dipilih untuk pemerintah untuk dibangun? Jadi kota Maja ini semula memang untuk alternatif penyediaan perumahan. Sejak tahun 1994 sudah ada rencana pengembangan perumahan ke arah sana. Dan namun kemudian krisis pada tahun 1998 dan waktu krisis itu kemudian berhenti. Pada saat 94 itu dimulai sudah ada upaya dari Kementerian Perumahan Rakyat dulu, juga Perumnas, serta pengembang-pengembang melakukan pergerakan ke sana untuk menyiapkan atau mendukung program pemerintah tersebut. Namun kemudian reda karena krisis ekonomi, kemudian rencana itu tetap ada, apalagi sekarang kebutuhan perumahan, juga pengembangan perkotaan yang makin lama makin banyak orang yang bertinggal di perkotaan. Sekarang saja sudah 53% penduduk Indonesia ada di perkotaan, sehingga membentuk kota baru Maja yang mandiri ini sudah menjadi kebutuhan. Dan ini yang kemudian kita membuat MOU antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, dengan Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, sedikit dengan ada Kabupaten Bogor untuk membentuk Kota Maja itu sendiri. Jadi ininya saya pikir sudah mendesak harus dibangun itu Kota Maja itu sendiri. Dan apakah ada target khusus Pak kapan akan selesai mungkin, atau mungkin kapan akan dimulai adanya pembangunan, atau mungkin sudah dimulai pembangunan di Maja Pak? Dalam seperti yang disampaikan Mbak Gris tadi, perencanaan master plan dan development plan-nya tepatnya sudah selesai, tetapi sedang akan kita diskusikan sekarang itu ya dengan stakeholder termasuk Pemda, provinsi dan kabupaten gitu ya. Nah, dari beberapa yang di sana tadi perlu disampaikan juga bahwa itu kota akan nanti berprinsip TOD, Transit Oriented Development, sehingga mengandalkan juga jalur kereta api. Yang sekarang jalur kereta api ke Maja itu sudah jadi dengan 2 double track gitu ya. Nah, yang terdekat yang akan dibangun tentunya aksesibilitas. Aksesibilitas yang ada sementara ini kalau jalan raya lewat tol, kemudian kalau jalan raya lewat selatan dari Bogor, lewat Lewiliang sampai ke Maja juga. Tetapi di luar itu tentunya kita akan mengupayakan selesainya jalan dari Pamulang sampai ke Maja dan agak lebih sedikit ke jalan nasional, juga jalan tol Serpong Balaraja. Terus air bersih dari Bendungan Karyan, itu kita akan upayakan situ. Itu yang paling mendekat yang akan dilakukan. Yang akan dibangun ya Pak ya pada saat ini ya. Jadi memang pengembangan daripada Kota Mandiri Maja ini memang sudah dimulai ya Pak ya. Sudah. Dan yang menarik dalam pembangunan Kota Maja ini sendiri sebenarnya ada apa Pak? Atau mungkin ada potensi yang bisa diceritakan? Seperti kami sampaikan tadi bahwa kebutuhan perkotaan sendiri, kota itu sangat penting untuk ada karena urbanisasi sangat tinggi. Di Indonesia tinggi dari dulu berapa persen saja, sekarang sudah 53%. Terus kemudian urbanisasi itu membutuhkan perumahan. Perumahan sudah diprediksi dari lama harus ada di sana, harus banyak. Dan kemudian itulah tempat yang potensial untuk mengembangkan secara ekonomi maupun mengembangkan secara sosial, baik termasuk lingkungan. Jadi pengembangan Kota Maja ini saya kira merupakan satu opportunity untuk semua, apakah sebagai pemerintahan yang membutuhkan pengembangan kota, itu juga sebagai kepada pengembang untuk melihat ada perumahan, potensi perumahan yang bisa sampai barangkali lebih dari 160.000 rumah di situ. Terus kemudian untuk pengembangan ekonomi bisnis yang karena orang yang akan banyak di sana tentunya memerlukan fasilitas pelayanan atau bisnis perkantoran dan lain-lain. Nah, ini opportunity yang tidak berhenti hanya sampai 2019, tetapi terus kalau akan terus berlanjut ya Pak ya, karena potensinya sangat besar sekali di sana ya. Baik, Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, pastikan Anda tetap di Metro Plus Siang. Didukung oleh Bertambah usia itu pasti, tetap bugar itu pilihan. Aku pilih Entrasol karena susu kalsium saja tidak cukup. Entrasol bantu penuhi 100% nutrisiku. Bugar itu pilihan, buktikan. Pola hidup tidak sehat beresiko diabetes. Ayo Indonesia, lawan diabetes. Rutin olahraga, terapkan 3J dilengkapi Diabetasol. Vita Digest Pro bantu jaga kadar gula darah. Diabetasol, pilihan nomor 1 diabetes. Bu, sabun. Emang cukup? Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Cukup 1 tetes, menjangkau ke bagian yang sulit diraih untuk perlindungan dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Teh manis. No. Diabetes kok pesan yang manis? Tawar. Diabetes masih boleh minum yang manis. Nggak perlu dilarang-larang kayak anak kecil. Share Tropicana Slim, share the sweetness of life. Beras merah organik Tropicana Slim. Lebih enak, lebih pulen, dengan serat 6 kali nasi putih. Beras merah organik Tropicana Slim.
Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus, minum Darsi jerawat jadi minggir, berkat Darsi jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Kick Andy Roadshow dan I'm Possible hadir di Metro TV on Campus Semarang. Catat jadwalnya, Kamis dan Jumat tanggal 10 dan 11 November di Universitas Negeri Semarang. Didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang dan kami masih membahas mengenai Kota Baru Publik Maja dan masih bersama Pak Ridho di sini. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang kota mandiri, kota baru publik yang akan dibangun di Maja, apakah memang di Pulau Jawa sendiri sudah pernah ada dibangun kota mandiri? Baik, terima kasih. Ini perlu disampaikan bahwa pengalaman Indonesia membangun kota baru itu sebenarnya mulai dari adanya Kebayoran Baru. Mungkin generasi ayah-ayah kita atau kita sendiri sempat mengetahui bahwa itu jadi dari tahun 59 dibangun. Kementerian PUPR ada di Kebayoran karena membangun kota baru Kebayoran. Terus kemudian yang Bapak Ibu sekalian kenal sekarang, setidak-tidaknya kota BSD City, Bumi Serpong Damai itu direncanakan dari tahun 80, kemudian pelaksanaan mulai tahun 90 sampai sekarang. Kemajuannya demikian pesat. Jadi itu salah satu contoh yang kota baru yang sekarang saya kira sudah menjadi satu kota mandiri, kota baru mandiri. Dan belajar dari dua contoh itu kira-kira untuk kota baru Maja ini akan banyak sekali pengalaman yang telah kita dapat untuk diaplikasikan di kota baru Maja. Saya kira itu pengalaman yang terdekat yang dengan kita. Walaupun kota baru itu sendiri ada di berbagai negara, apakah di Inggris atau juga bahkan di Israel atau bahkan di Arab yang sekarang lagi dibangun besar-besaran juga. Ada juga. Ya, bagaimana dengan luas tanah yang ada di mungkin kalau tadi Bapak bercontoh di BSD, kemudian yang saat ini yang akan dibangun di Maja, apakah memang perbedaan luas tanah di sana cukup signifikan, Pak? Saya kira signifikan sekali. Kalau sekarang kita lihat BSD itu kelihatannya besar, tetapi karena ada pengembang lain berdempetan gitu ya, jadi ada Alam Sutra, ada Sumarekon gitu. Tapi Bumi Serpong Damainya sendiri kan seluas 6.000 hektar gitu ya. Nah, kalau sekarang Kota Baru Publik Maja itu akan bertarget 18.000 hektar, di mana yang kawasan perkotaannya itu adalah 11.000 hektar. Jadi itu kira-kira 3 kali dari BSD sendiri, tapi mungkin itu sama besarnya dengan areal permukiman atau perkotaan yang sekarang ada di sebelah barat Jakarta itu. Jadi potensinya sangat besar ya Pak untuk melakukan investasi di Maja ya. Betul. Mengingat luas tanahnya yang begitu luas ya, 3 sekali. kali lipat. Oke, nah Pak, bagaimana dengan peran yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di sana? Mungkin dengan stakeholder juga, mungkin dari Kementerian, PUPR juga. Bagaimana koordinasi yang dilakukan Pak? Baik, terima kasih sekali. Nah ini memang satu yang unik karena seperti tadi disampaikan, ada pengembang, ada masyarakat, ada 4 kabupaten kota, ada 2 provinsi, ada 1, setidak-tidaknya ada Kementerian PUPR, tetapi Kementerian PUPR tentunya nanti dengan Kementerian Perhubungan, LHK, Kemendagri, semua terintegrasi di sini. Dan untuk sementara ini tahap awal-awal seperti ini tentunya tugas Kementerian PUPR tadi mencari atau menyelesaikan masalah aksesibilitas. Nah mungkin aksesibilitas pertama itu adalah membangun jalan yang dari Pamulang disambung ke Maja, tetapi memang timingnya kita diskusikan lagi dengan pengembang. Terus kemudian jalan yang dari Serpong ke Balaraja. Juga yang tadi air bersih atau air baku yang dibutuhkan untuk penduduk 1 juta jiwa kira-kira nanti tahun 2019 akan menjadi target untuk tahun 2019. 2019 ke atas itu mulai 1 juta itu. Nah itu sudah membutuhkan
air baku yang cukup besar juga gitu ya. Selain tentunya jalan di dalamnya. Nah, kemudian itu perlu tanah ya untuk jalan itu. Di sini pemerintah provinsi kita mengharapkan bisa memberikan persetujuan untuk pembangunan jalan itu, izin-izin prinsip baik lokasi tetapi juga terutama untuk jalan. Nah, fasilitasi untuk pengadaan tanah untuk jalan itu terutama di pemerintah kabupaten dan kota. Mereka yang bertindak untuk sebagai fasilitasi supaya itu bisa dibebaskan. Tanahnya itu semua gitu dibebaskan. Kemudian yang penting juga adalah di kabupaten kota adalah perizinan. Perizinan membangun, perizinan berusaha, perizinan untuk menggunakan reklame, perizinan yang lain. Nah, itu bagian yang harus dikoordinasikan. Sedangkan developer yang pertama sekali tentunya sepakat dengan pattern perencanaan, development plan-nya. Bahwa ini adalah jalan utama, misalnya jalan utama ROW-nya itu mestinya 40 meter kiri kanan gitu ya. Mereka yang terlewati itu harus sepakat dengan desain seperti itu. Kemudian bagaimana desain untuk penyediaan perumahan yang berimbang, di mana ada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi, berpenghasilan rendah, berpenghasilan bawah, rendah, dengan setidak-tidaknya proporsi 1:2:3. Nah, itu yang developer yang kami harapkan. Ini hanya sedikit yang bisa kami sampaikan, tapi akan lebih banyak karena kami juga akan membentuk forum, pertama sekali forum komunikasi antara stakeholders yang terkait. Ya, memang ada beberapa standar yang ditetapkan dan secara tegas harus diikuti ya Pak untuk bisa menciptakan kota yang mandiri tapi juga yang nyaman ya untuk masyarakat yang tinggal di sana. Baik Pak, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, pastikan Anda masih di Metro Plus Siang. Kami akan segera kembali. Didukung oleh Bu, sabun. Emang cukup? Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Cukup 1 tetes, menjangkau ke bagian yang sulit diraih untuk perlindungan dari kuman. Baru Lifebuoy Shower Gel Konsentrat. Bertambah usia itu pasti, tetap bugar itu pilihan. Aku pilih Entrasol karena susu kalsium saja tidak cukup. Entrasol, bantu penuhi 100% nutrisiku. Bugar itu pilihan, buktikan. Pola hidup tidak sehat beresiko diabetes. Ayo Indonesia, lawan diabetes. Rutin olahraga, terapkan 3J dilengkapi Diabetasol. Vita Digest Pro, bantu jaga kadar gula darah. Diabetasol, pilihan nomor 1 diabetes. Di sini ada cerita tentangmu dan tentang negeri. Mahakarya-mahakarya apik yang akan selalu asyik untuk ditelisik. Jati Diri, periskop sejarah seni rupa Indonesia. Ma, rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi, wajahku halus. Minum Darsi, jerawat jadi minggir. Berkat Darsi, jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Pengetahuan yang dimiliki para siswa difabel tentang reproduksi berdampak pada rentannya mereka terhadap penyakit dan tindak kekerasan seksual. Ahmad Fatul Iman dengan segala cara kreatifnya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mereka. 2 bulan mengajarkan ke anak tunagrah kita, bedakan laki sama perempuan. Eagle Awards Documentary Competition 2016. Aku Perlu Tahu, Senin 31 Oktober, jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh teh manis. No. Diabetes kok pesan yang manis? Tawar. Diabetes masih boleh minum yang manis, nggak perlu dilarang-larang kayak anak kecil. Share Tropicana Slim, share the sweetness of life.
Beras merah organik Tropicana Slim. Lebih enak, lebih pulen, dengan serat 6 kali nasi putih. Beras merah organik Tropicana Slim. Kendati pungli sudah tegas dilarang, kenyataannya pungli masih banyak ditemukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan jalur penyeberangan Merak Bakauheni. Benarkah aksi para preman ini dibackingi aparat keamanan? Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Pungli itu bisa ada yang berpakaian resmi, ada yang tidak resmi. Yang tidak resmi biasanya pasti ada backingan. Target operasi Upeti Liar Jalanan, jam 9 malam ini. Didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Metropol Siang, masih bersama saya Grace Blessing dan Pak Rido di sini, dan kami masih membahas mengenai pengembangan Kota Baru Publik Maja. Nah, Pak Rido, kalau tadi sudah sempat menyebutkan bahwa akan banyak infrastruktur yang dibangun, perumahan yang dibangun, mungkin juga akan ada lapangan pekerjaan ya yang akan dibangun di sana. Nah, pertanyaannya apa manfaat dari pengembangan Kota Baru Publik ini kalau kita kaitkan dengan masyarakat yang tinggal di metropolitan Jabodetabek? Baik, ya. Tentunya kalau secara langsung adalah bagaimana nanti masyarakat dari Jabodetabek itu memanfaatkan Kota Baru Maja sebagai pertama sekali sebagai tempat mereka bekerja di sana gitu. Jadi berpindah gitu. Tetapi juga itu untuk mereka menciptakan lapangan kerja, berbisnis baru karena itu menjadi tempat untuk berbisnis yang baru. Yang ketiga, dan di sana tentunya tidak semata-mata harus bekerja di Kota Maja karena kan juga mengandalkan adanya Balaraja yang sudah kawasan industri matang ya. Juga ada nanti pengembangan kawasan Tanjung Lesung sekitarnya itu akan berdekatan dengan dia juga. Nah, jadi tekanan kepada metropolitan Jabodetabek sudah mulai terbagi lagi karena ada wadah baru untuk menjadi lokasi tempat bekerja, tempat menciptakan lapangan kerja dan tempat bermukim. Itu yang paling utama saya kira yang untuk Jabodetabek. Oke. Nah, kalau sejauh ini Pak, kalau kita berbicara tentang developer yang juga akan membangun di Maja ya. Nah, bagaimana antusiasmenya saat ini kalau dilihat Pak? Saya secara langsung Kementerian PUPR telah mengadakan MOU seperti disampaikan tadi. Nah, memang di dalam catatan dari Kabupaten Lebak maupun Kabupaten Tangerang dan lain ada lebih dari 20 developer di sana gitu ya. Nah, kita sudah mengadakan MOU setidaknya dengan 4 developer termasuk Perumnas yang melakukan, sudah bergerak ke sana. Nah, setelah mereka bergerak di tahun 2015 dengan MOU tersebut, mulai berdatanganlah mempertanyakan, baik itu kita mencari developer yang ada di situ karena sudah menguasai lahan, tetapi juga ada yang bertanya bagaimana prospek saya kalau berinvestasi di sana. Saya kira ini ada satu hal yang positif di mana memang sebenarnya Kota Baru Maja itu dulu sudah ada dan memang pengembang sudah menginvestasikan diri persiapan ke sana, tetapi kemudian agak stagnan. Sekarang sudah bergerak lagi, antusiasmenya memang masih relatif cukup besar, tidak terlalu besar, tetapi kalau realnya sebenarnya berkembang secara eksponensial. Ya, berkembang ya Pak ya, terus ya. Dan sedikit saja Pak, mungkin singkat saja untuk harapan ke depan dengan adanya Kota Baru Maja ini. Baik, terima kasih sekali ya. Harapannya ini Kota Maja ini adalah tempat yang sebagaimana disampaikan, tempat bekerja, berusaha, dan tidak-tidaknya permukim dari apakah Jakarta, dari Bogor, bahkan dari Serpong, Bumi Serpong Damai, atau dari Balaraja bermukim ke sana. Kedua, Kota Baru Balaraja itu suatu pusat pendidikan baru untuk berbagai ilmu, apakah ilmu perencanaan, ilmu arsitek, ilmu engineering, atau juga ilmu ekonomi. Nah, itu harapannya itu bisa terjadi dalam waktu yang dekat ini. Setidak-tidaknya
sampai 2019. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak Ridho sudah berbincang-bincang, dan pemirsa semoga ini juga bisa menambah wawasan Anda mengenai kota baru di Maja. Dan tidak terasa 30 menit saya Grace Blessing telah menemani Anda. Saya Grace Blessing dan juga segenap tim Metro Plus Siang yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.